Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Muncul beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan pemateri kita. Oke, silakan kepada Mami atau Lili jika ingin bertanya, raise your hand dan sebutkan nama dari wali Anda siapa. Oke, silakan. Terima kasih. Langsung aja, saya Aci, fans dari Level Mahir. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama terkait anak saya yang sekarang 9 tahun, itu dia sering banget nanya, Bunda, kapan aku dibelikan handphone? Jadi dia sering cerita gitu, temanku si A udah dibeli handphonenya baru yang tipe bla-bla. Terus yang ingin keluar di lingkungan dia bawain handphone udah. Saya sebenarnya saya ada TikTok ya, kenapa sampai saat ini belum saya bolehkan memiliki handphone sendiri gitu kan? Ya karena mungkin siapa mentalnya dia belum. Dan saya punya rules dengan dia, boleh mengakses gadget itu di weekend, kalau Sabtu dan Minggu, dengan syarat hari itu dia menyelesaikan kayak ngajinya, dia pindah, maksudnya lancar lah gitu. Terus dia ngerjain PR, terus dia bertanggung jawab dengan kamarnya, itu baru saya kasih akses itu maksimal 15 menit. Itu setiap Sabtu dan Minggu, dia terserah mau di waktu kapan dia mau ambil itu. Cuman setelah kelas 3 ini dia ngerasa kayak iri gitu sama temannya. Nah pertanyaannya gimana sih saya mengkomunikasikan lagi ke Anda bahwa memang belum saatnya nih dia pegang handphone, karena mungkin pas lagi dia lagi on itu dia sadar ya kenapa ya ini belum bisa nih pegang handphone. Tapi seringnya misalnya pulang dari sekolah atau dari pulang main, nggak boleh nggak sih pakai tabungan aku aja, itu saya sering kayu gitu. Nah mungkin ada saran atau tips dari ibu ini gimana biar apa ya, dia lebih kayak primo gitu. Oh iya memang belum saatnya yang pegang handphone gitu. Itu pertanyaan yang pertama panjang banget ya. Pertanyaan kedua ini terkait kakaknya, usianya sekarang 13 tahun, di SMP, memang punya kendala kalau dulu pernah saya bawa ke sekolah, memang asesmennya Asperger gitu. Dia sebelum masuk SMP ini masih jadi good boy, nice lah gitu, bukan bisa ada. Masuk ke usia remaja ini ya, ada bagus juga, itu sering baper. Dan itu saya jadi kok pulang lagi, sebenarnya dulu kan waktu saya pernah ikut terapikan dia waktu usia 2 tahun 3 bulan gitu. Sekarang itu jadi kayak sering baper, dan di sekolah itu dapat laporan dia sering apa ya, nendang kursi atau baju di meja ketika ada trigger dari masyarakat yang lain gitu. Padahal mungkin ada banyak yang kadang sebenarnya nggak lain, cuma dia merasa kayak gitu. Sering juga saya nanya mau dia mas itu nggak apa-apa loh, saya nggak mau kamu nggak bisa, itu gak aku banget. Nah gitu, gimana treatmentnya lah gitu, apa harus intervensi obat gitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah juga atas pertanyaannya. Oke, bisa berikan satu kesempatan lagi untuk Mami Sekolah Dewi yang ingin bertanya, silakan. Baik, sepertinya belum ada. Oke, silakan di Sofura Caruhani. Oke, silakan Sofura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofura, Ibu mau bertanya terkait siswa. Jadi saya punya pengalaman menemui berbagai macam siswa ya Ibu. Ada 2 siswa yang akan saya tanyakan. Yang pertama
mempunyai siswa yang kalau dilihat dari ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi, sebenarnya masuknya ke ADHD. Jadi terkadang itu kita sulit fokus, jadi benar-benar nggak bisa diam, baik mulutnya ataupun gerakan tangannya. Contoh ketika sedang menjelaskan sesuatu, itu kadang tangannya sambil megang atau dipukul-pukul gitu. Setelah diingatkan dia lupakan, tapi nggak lama kan megang sesuatu yang lain lagi. Nah itu sudah selalu diingatkan Ibu, tapi tetap berulang. Nah saya menanyakan bagaimana cara mengatasi agar siswa tersebut fokus ketika pelajaran. Lalu yang kedua, itu terdapat siswa yang ketika kami teacher menjelaskan materi itu dia sering tidak fokus Ibu. Jadi kadang ketika saya menjelaskan itu pandangannya entah kemana-mana. Lalu di sisi lain juga setelah saya amati sepertinya siswa tersebut termasuk siswa yang slow learner itu. Jadi selain dia mempunyai gangguan fokus, kesulitan juga untuk memahami materi. Nah terkait gangguan belajar tersebut sudah kami berusaha sampaikan kepada orang tuanya Ibu, tidak hanya sekali, beberapa kali kami sampaikan tentang gangguan belajar tersebut. Mungkin butuh asesmen gitu ya buat orang tuanya, sudah saya sampaikan, tapi sampai sekarang sudah hampir 1 tahun mungkin Ibu dari saya sampaikan itu tidak ada pergerakan dari orang tuanya gitu. Nah yang mau saya tanyakan bagaimana ya Bu, adakah langkah yang masih bisa saya lakukan ke anak tersebut, karena sudah saya lakukan pendekatan juga pengajar di kelas, lalu saya coba untuk face to face belajar berdua gitu, ternyata masih gangguan belajar tersebut dan gangguan fokus tersebut masih ada gitu. Yang mau saya tanyakan itu tadi, bagaimana Bu langkah yang masih bisa saya lakukan untuk siswa tersebut gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Baik, untuk